Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyajikan tugas aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Saya Maria Tri SPD, CGP Angkatan 6, Kota Sawalunto. Di bawah bimbingan Ibu Nur Hasnah sebagai pengajar praktik dan Ibu Eli Eliani sebagai fasilitator. Tahapan awal dalam pelaksanaan supervisi akademik dengan teknik coaching adalah tahap pra-observasi. Berikut adalah kegiatan pra-observasi yang saya lakukan dengan rekan sejawat, yaitu Ibu Fuji Lajuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Tri, CGP Angkatan 6 Kota Sawalunto. Hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik dengan teknik coaching dan pada tahap pra-observasi. Di sini guru yang akan saya observasi sudah ada, yaitu Ibu Fuji. Bagaimana kabarnya Ibu Fuji? Alhamdulillah baik. Ya. Baiklah Bu Fuji, apakah Ibu Fuji sibuk hari ini? Untuk saat ini sih enggak, Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Fuji sudah meluangkan waktunya. Baiklah Ibu, tujuan kita melaksanakan kegiatan pra-observasi ini di mana nanti saya ingin melihat bagaimana persiapan yang Ibu Fuji lakukan sebagaimana yang sudah kita bicarakan. Saya akan mengobservasi nanti kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nanti kita lihat apakah ada kendala dan kemudian strategi apa nanti yang bisa kita lakukan. Ya Bu. Baiklah Bu, nanti untuk pembelajarannya akan kita lakukan kapan? Karena saya udah mempersiapkan untuk materi besok, berarti ya kita laksanakan besok ini, Bu ya. Iya. Dengan materi apa itu, Bu Puji? Saya udah menyiapkan materinya untuk muatan ilmu pengetahuan alam, Ya. untuk materi sifat benda. Iya. Berarti materi tentang sifat wujud benda. Nah, kemudian persiapan apa ini yang sudah Ibu Puji lakukan untuk pembelajaran besok? Saya sudah mempersiapkan RPP-nya, juga udah siap, itu LKPD, terus juga udah mempersiapkan beberapa media yang akan saya gunakan esok hari. Iya. Untuk media pembelajaran apa ini yang akan Ibu Puji gunakan? Karena ini pelajarannya itu tentang wujud benda juga, sifat benda kan Ibu ya, itu kan ada di sekitar kita, jadi saya juga membawa media yang memang ada langsung di sekitar lingkungan kelas untuk dijadikan medianya. Kemudian saya juga menambah dengan video pembelajaran juga yang akan saya tampilkan di depan. Mungkin kalau lingkupnya di kelas itu mungkin hanya sedikit bendanya, saya tambah lagi dengan menghadirkan video untuk benda-benda yang tidak ada di sekitar. Oh iya, berarti Bu Fuji menggunakan media konkret ya Bu Fuji, kemudian juga media visual. Dari persiapan-persiapan yang sudah Ibu Fuji lakukan, apa ini? Apakah ada kendala atau kesulitan yang Ibu Fuji temui? Di sini mungkin ada sedikit kesulitan juga, Bu ya, itu saya menggunakan medianya ini apakah sudah bisa kalau saya gunakan tuh apakah seluruh siswa saya itu sudah bisa nanti tersampaikan kepada mereka maksud dari penggunaan media tersebut karena juga dilihat dari siswanya itu siswa kan berbeda-beda. Kalau mungkin dilihat dari minatnya juga beda, jadi saya ingin menyesuaikan dengan minat siswa saya nanti. Iya, berarti Bu Fuji juga berusaha untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi juga ya Ibu ya. Kemudian dari kesulitan-kesulitan yang Ibu Fuji temui ini sudah ada nggak Pak strategi yang bisa Ibu Fuji lakukan untuk mengatasi kendala-kendala ini? Karena kesulitannya mungkin membuka media yang sesuai juga, ya tentu saja saya harus lebih meningkatkan lagi nih Bu ya, lebih mencari-cari lagi kira-kira media yang cocok dibawa ke kelas itu yang mana yang bisa yang memungkinkan untuk siswa saya. Jadi saya ya berusaha untuk mencari-cari sebanyak-banyaknya sumber yang bisa dijadikan media bagi siswa. Ya. Kemudian Ibu Puji dari persiapan-persiapan yang dilaksanakan ini masih ada nggak yang kurang gitu atau yang akan Ibu Puji tambah lagi untuk besok hari? Mungkin dilihat-lihat dulu ya Bu ya, dilihat-lihat lagi sebelum kita observasi besok. Mungkin kalau ada kekurangan nanti saya tambahkan lagi. Kalau untuk hari ini mungkin baru sertifikat segitu ya Bu ya, nanti mana tahu nanti malam ada lagi yang terpikirkan, mungkin akan ditambah untuk besok. Ya, berarti tinggal finishingnya saja lagi ya Bu Puji ya. Kemudian
selanjutnya Bu Puji, nanti dalam kegiatan observasi nanti tentunya saya akan melihat bagaimana kegiatan pembelajaran yang Bu Puji lakukan. Ibu Puji menginginkan kira-kira ini kompetensi apa yang ingin Ibu Puji kembangkan atau area-area pengembangan yang mana nantinya? Saya ingin melaksanakan pembelajaran itu yang menyenangkan bagi siswa saya, yang menarik minat siswa saya, uh, sehingga nanti pembelajaran itu memang tersampaikan secara utuh kepada siswa dan siswa itu pun mengerti, Bu ya. Iya. Itu pembelajaran yang menarik, Iya, Bu Puji, ya. menarik dan menyenangkan. Kemudian juga saya ingin perbedaan-perbedaan yang ada di kelas itu, karena tentu saja ada perbedaan minat, perbedaan kemampuan juga, Bu ya. Saya juga mau seluruh perbedaan itu nanti terakomodasi juga dengan baik, serta juga karena siswa saya ini bisa dikatakan yang kan Ibu ya juga tahu kan bagaimana keadaan siswa saya, walaupun sedikit tapi sangat aktif sekali, yang mana mungkin nanti saya juga ingin melakukan mungkin pembelajaran itu diselingi dengan kegiatan-kegiatan lain yang menyenangkan, yang membuat fokus siswa saya itu lebih meningkat lagi konsentrasinya juga, sehingga nanti pembelajaran itu mungkin kalau udah fokus, tentu saja udah fokus, udah konsentrasi, tentu menyenangkan itu akan datang dengan sendirinya, Bu ya. Berarti Bu Puji ingin pengembangannya untuk pembelajaran yang lebih menarik, gitu ya Bu Puji. Kemudian juga bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Kemudian juga untuk pembelajaran yang tentunya menyenangkan, gitu ya Bu Puji ya. Dari kompetensi atau area-area pengembangan tadi itu, kira-kira sudah ada tidak strategi yang bisa untuk kita mencapai kompetensi itu? Kalau di sini kita lihat ya Bu ya, kalau kebetulan siswa saya itu kalau dikatakan ada siswa itu yang audio visual dan kinestetik, mungkin kalau dilihat di kelas saya mereka itu lebih visual dan kinestetiknya. Kalau audio ini mereka kurang mendengar, tapi mereka suka melihat, juga suka bekerja, melakukan sesuatu. Jadi saya di sini besok itu rencananya akan menghadirkan juga menaikkan video dengan juga menyediakan PowerPoint juga. Nah, yang kalian video kan besok percobaan ini kan bisa mengakomodasi bagi siswa yang memang kinestetik. Jadi rencananya untuk besok untuk dua jenis siswa itu yang visual dan kinestetik itu rencananya saya sudah merancang pembelajarannya yang bisa mengakomodasi mereka. Oh iya, berarti di sini benar-benar strateginya memang disesuaikan dengan karakteristik siswanya. Apalagi gaya belajarnya ya Bu Puji ya, di sini visual dan kinestetis. Nah, dan di sini Bu Puji akan menggunakan media yang juga bisa visual, kemudian melaksanakan percobaan bisa memenuhi kebutuhan siswa yang kinestetis. Jadi dapat dikatakan juga melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi juga, karena untuk prosesnya itu kan ada siswa itu kan udah gimana gitu Bu ya, bisa lah melakukan sesuai dengan minat dan kemampuan mereka kan. Itu kan ada di prosesnya juga ada diferensiasi. Kemudian juga nanti di untuk hasil karena kegiatannya nanti ada di akhirnya itu penugasannya membuat laporan di dalam bentuk poster. Jadi saya juga memberikan kebebasan kepada mereka mau bikin posternya yang seperti apa, apakah itu yang lebih banyak gambarnya dibandingkan tulisannya, atau siswa yang lebih banyak suka menulis mungkin banyak tulisan dari gambar. Jadi terserah nanti bagi siswa itu. Oh iya, berarti sini diferensiasinya sudah memuat ketiganya ya Bu Puji ya? Udah ada di prosesnya juga, udah kontennya di juga, kontennya juga dan produknya juga. Iya, semoga rencana-rencana yang sudah kita susun ini besok bisa Ibu Puji laksanakan dan bisa tercapai pengembangan-pengembangan yang ingin kita lakukan ya Bu Puji ya. Rencananya juga menambah sedikit dengan ice breakingnya juga, mungkin dicari yang berbeda daripada yang biasanya, mungkin yang lebih yang baru, yang fresh. Jadi siswa itu mungkin diharapkan besok itu konsentrasinya full untuk pembelajarannya. Iya, berarti yang lebih menarik lagi begitu Bu Puji ya. Nanti kalau udah bosan dengan yang lama kita hadirkan yang baru. Karena anak-anak ini memang udah bosan ya Bu Puji ya. Kira-kira masih ada lagi Bu Puji? Saya rasa mungkin untuk persiapannya itu untuk aspek yang mau dikembangkan dan strateginya juga rasanya sudah semoga aja nanti bisa terlaksanakan seutuhnya. Baiklah Bu Puji, semoga besok berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya Ibu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lembar praobservasi ini diisi berdasarkan kegiatan praobservasi yang dilakukan bersama guru yang akan diobservasi. Ada beberapa hal yang dibicarakan, diantaranya seperti tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak dicapai, serta strategi yang dipersiapkan. Tahapan kedua dari supervisi akademik dengan teknik coaching adalah tahap observasi. Berikut adalah kegiatan tahap observasi yang saya lakukan di kelas 5, kelas Ibu Fuji Lajuba. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya, coba lihat kiri kanan. Apakah ada teman yang tidak hadir? Alhamdulillah, tadi kelas 5A Guru Kesehatan hadir ke sekolah semuanya hari ini. Nah, karena baru pagi, gimana perasaannya? Masih bersemangat atau udah mulai lelah? Nah, kalau semangat, ibu mau dengar suaranya. Selamat pagi. Luar biasa. Tepuk semangat. Karena masih pagi semangat, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Karena kemarin kita habis ulangan harian, berarti hari ini kita masuk ke tema yang baru, yaitu tema ke-7. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu dengan melakukan percobaan. Nanti kamu dapat menunjukkan perbedaan sifat wujud benda, padat, cair, dan gas dengan benar. Berarti nanti kita akan melakukan percobaan. Kemudian yang kedua, dengan penugasan, siswa dapat membuat laporan dalam bentuk poster. Berarti nanti masing-masing kelas akan bikin poster. Yang posternya ini apa-apa yang terlihat saat percobaan kamu gambarkan di posternya. Jadi mengenai perbedaan sifat wujud benda, padat, cair, dan gas. Nah, sebelum kita mulai, coba lihat yang di depan ini. Ini ada botol minum ibu. Di dalamnya ada apa? Air. Berarti ada, kamu tahu ya, di dalamnya ada air. Air itu termasuk zat cair. Apakah ada yang benda lain yang tergolong zat cair? Ada susu. Ya, ada susu. Kemudian teh. Teh itu dia dicampur dengan air ya. Kemudian apa lagi untuk digunakan orang tua kamu memasak? Minyak. Kalau kamu mau bikin sesuatu tapi takut pedas, biasanya dikasih apa? Kecap. Kecap itu padat atau cair? Sekarang ada lagi ini. Ini apa? Tergolong apa? Tahu ya? Kalau ini? Kalau balon ini tergolong apa? Sifatnya elastis. Betul ya, dia sifatnya elastis dan dia tergolong kepada zat padat. Tapi saat ibu tiup, dah, tadi ibu tiup, di dalamnya udah ada apa? Zat apa? Apakah zat yang di dalam ini terlihat oleh mata kamu? Tapi kamu tahu kalau di dalamnya ada gas. Nah, pada hari ini kita akan mencari tahu sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh benda-benda seperti yang ibu lihat di sini. Benda cair seperti apa, padat cair seperti apa sifatnya, dan juga benda gas. Nah, peralatannya yang ibu suruh bawa kemarin udah ada? Pensilnya ada? Gelas yang berisi airnya ada? Airnya belum, nanti isi keluar. Tapi nanti ya, kita melakukan percobaan. Anak-anak ibu semuanya perhatikan video yang akan ibu tayangkan di depan. Ya, saya sudah tahu apa saja sifat yang benar. Seperti yang kita ketahui, di sekitar kita ini ada benda kimia. Nah, setiap benda tersebut sifat yang berbeda-beda. Kalau berdasarkan bentuknya, benda bisa dikelompokkan menjadi 3.
Sifat benda padat adalah bentuknya tetap, dapat diubah bentuknya dengan intensitas tertentu dan mudah mempunyai massa. Contoh benda padat diantaranya dalam bentuk besi dan kayu. Benda cair benda gas. Sifat-sifat benda gas adalah saat kita melihat atau bisa dirasakan bentuknya bisa berubah sesuai dengan ruang yang tempatnya, ruang, mempunyai massa, dan bergerak ke segala arah. Contoh dari benda gas adalah asap. Nah, itulah sifat-sifat benda, baik benda padat, cair, dan gas. Sekarang kita melakukan ini benda yuk. Iya, dalam hidup. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, setelah kamu menonton video, kamu akan bekerja dalam kelompok untuk melakukan percobaan mengenai benda apa? Padat, cair, gas. Nanti setelah percobaan kamu akan tahu sifat-sifatnya apa saja. Nah, sebelum kita mulai percobaan, Ibu mau kamu konsentrasi dulu. Dah. Mau permainan? Dah. Sekarang coba angkat jarinya satu. Ibu akan ngetes kamu itu konsentrasi atau enggak. Silakan lepaskan jarinya, putar ke kiri. Putar ke kanan lagi. Udah lepas jarinya? Belum? Lepaskan, kalau masih belum, putar terus. Ya? Udah, konsentrasi. 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 Ikuti apa yang Ibu katakan. Dah. Putar terus. Pegang hidung. Ini hidungnya. Masih banyak yang belum konsentrasi. Putar lagi. Jarinya. Pegang telinga. Ya, udah
menolong. Perhatikan apa yang terjadi. Wah, berikanlah jalan perlahan-lahan di dalam ember. Amati apa yang keluar dari gelas tersebut. Ya baiklah anak ibu semuanya, gimana diskusinya? Kelompok 1 udah selesai? Dua? Tiga? Sudah. Oh, sekarang kelompok mana yang mau untuk presentasi terlebih dahulu? Udah, kelompok 1 mau? Bersedia? Udah, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi
Lembar observasi pembelajaran diisi berdasarkan hasil pengamatan atau observasi berdasarkan aspek dan strategi pengembangan yang telah disusun sebelumnya. Tahapan ketiga dari kegiatan supervisi akademik dengan teknik coaching yaitunya tahap pasca observasi. Pada tahapan pasca observasi ini, saya melakukan kegiatan ini bersama Ibu Fuji Lajuba sebagai guru yang saya observasi sebelumnya dan juga bersama Ibu Nur Hasna yaitu pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kami akan melaksanakan supervisi akademik dengan teknik coaching dan ini merupakan tahap pasca observasi. Di mana di tahap pasca observasi ini kami didampingi oleh ibu pengajar praktik kami, Ibu Nur Hasna, yang sudah ada di sekolah kami. Baiklah, kami akan mulai tahap pasca observasi. Selamat siang Ibu Putri. Ya, bagaimana kabarnya? Waktunya sedikit ya Bu Puji ya. Ya, jadi kita kemarin sudah melaksanakan praobservasi sebelum kita observasi ya Bu Puji. Kemudian saya juga sudah observasi, sudah masuk ke kelas Bu Puji, sudah mengamati apa yang Bu Puji lakukan, pembelajaran yang Bu Puji laksanakan. Ini Bu Puji dari yang sudah Bu Puji laksanakan kemarin pembelajarannya, bagaimana perasaan Bu Puji setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Kalau ini dilihat dari kegiatan kita ya Bu Yat ya, yang tentu saja sebelum kegiatan observasi saya agak deg-degan juga, ini Bu Yat mau melihat saya mengajar, tapi setelah dilaksanakan ternyata alhamdulillah lancar dan tentu saja merasa senang juga dan lega ya sudah terlaksana. Kemarin kita sudah ada merencanakan ya Bu Puji berbagai pengembangan kompetensi. Jadi kemarin ada kompetensi yang ini Bu Puji kembangkan kemarin. Rasanya bagaimana Bu Puji, sudah tercapai atau belum? Mungkin kalau dilihat dari skala, kalau ada skala prioritasnya ini Bu ya, mungkin 1 sampai 10 baru dapat setengah. Masih ada yang belum, ada yang terlupakan juga dan ada juga yang masih belum terlaksana. Berarti dari rencana itu sekitar 80-50%-nya sudah tercapai ya Bu Puji ya. Ya, insya Allah Bu Puji. Kemudian kemarin kita pembelajarannya IPA Bu Puji ya. Dengan tujuan pembelajaran yang sudah disusun Bu Puji, kira-kira sudah tercapai nggak sama anak-anak tujuan pembelajaran itu? Kalau untuk tujuannya sih Bu ya, kan di sini kan anak-anak kan mengetahui sifat-sifat dari benda kan, dan juga sudah dilaksanakan percobaan juga oleh siswa langsung. Rasanya untuk materinya udah bisa sama si siswa, tapi mungkin masih ada mungkin beberapa keterampilan yang masih belum tercapai oleh siswa. Mungkin masih dikatakan ada siswa yang rendah seperti keterampilan itu menulis. Kan nanti waktu terakhir kemarin kan diminta membuat poster. Kalau poster ada gambar, ada kalimat, sedangkan siswa ini ada beberapa yang masih keterampilan menulisnya masih kurang. Kemudian juga waktu presentasinya juga karena mungkin keterampilan berbicaranya juga rendah, agak ada susah-susahnya, ada salah-salahnya juga, banyak ketawanya juga Bu ya, karena mungkin masih itu, mungkin untuk kedepannya itu nanti perlu ditingkatkan lagi. Berarti untuk penyerapan materi rasanya sudah cukup baik ya. Kalau untuk mengetahui sifat-sifat benda itu rasanya sudah tercapai. Tapi untuk berbagai keterampilannya perlu ditingkatkan lagi ya Bu Puji ya. Dari apa yang sudah dilakukan ini Bu Puji, apa rasanya yang Bu Puji anggap itu sudah baik? Gitu. Rasanya sudah tercapai. Kemarin juga Bu ya, kan itu ada pengembangannya kan di pembelajaran berdiferensiasi ya. Itu juga mungkin belum 100% karena juga karena baru, siswanya kan juga baru dihadapkan ke yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, baru dikelompokkan juga agak ada susahnya. Di sini di pembelajaran yang kemarin saya merasa itu yang masih pada diferensiasi konten yang terlihat, kontennya juga udah ada karena saya menghadapkan langsung benda konkret dan juga ada yang abstraknya juga, ada videonya juga, rasanya kontennya udah, tapi mungkin di hasil itu juga bervariasi tapi arahnya masih sama. Jadi belum ada terlihat perbedaannya antara produk yang kelompok yang satu dengan yang lain, itu cuma berbeda sedikit tapi
belum ada yang differentnya itu belum terlihat, ada berbeda tapi belum Menonjol, ya. menonjol. Juga kan kalau kita mengharapkan itu siswa itu menghasilkan karya yang mungkin dari segi gambarnya itu ada perbedaan yang signifikan antara kelompok, tapi ini hampir-hampir sama aja. Jadi kalau dari pengelompokan juga saya udah berusaha untuk mengelompokkan sesuai dengan minat dan bakat. Mungkin masih belum ya 100% ya. Tapi untuk pembelajaran diferensiasi ini sudah dilaksanakan ya Bu ya, dan yang mungkin cukup merasa puas di bagian diferensiasi konten. Ya, mungkin untuk besoknya ditingkatkan lagi bagian diferensiasi yang lainnya insya Allah. Kalau misalnya kuota kita kan nggak bisa membayangkan apa yang mau Iya. jadi kita tidak bisa mentargetkan siswa akan mengerjakan memang benar-benar berbeda kan. Ya. Mungkin untuk apanya juga KSE nih, emosional siswanya itu udah dilaksanakan juga waktu pembelajaran, siswanya juga senang. Yang awalnya itu agak kurang konsentrasi ya sudah dibuat lebih konsentrasi lagi. Rasanya kayak itu mungkin perlu direncanakan lagi. Kan ini membahas. Iya. Tadi memang ada beberapa yang mungkin rasanya masih belum maksimal gitu ya. Jadi bagaimana rasanya rencana untuk perbaikannya ini di hal-hal yang belum maksimal ini, bagaimana rencana perbaikan perbaikannya? Itu saja lebih mungkin kalau untuk apa kan tadi masih kurang, mungkin itu lebih difokuskan di situ lagi materialnya, bagaimana siswa itu emang termotivasi untuk membuat satu produk yang berbeda dengan kelompok yang lain, padahal dia sudah dikelompokkan tapi tetap saja arahnya tetap sama kan. Kita kan memang terbiasa seperti itu ya. Kalau dahulu kan kita kalau misalnya ada diskusi kelompok itu kan memang sudah membuat bagan ya membuat bagan semuanya, kalau membuat poster ya membuat poster semuanya. Jadi sekarang kita mengarahkan gimana yang tercipta produk itu nanti yang berbeda antara siswa tersebut. Mungkin itu lah. Mungkin ya saya juga harus mengembangkan diri saya lagi, mencari tahu gimana caranya biar bisa lebih baik. Itu meningkatkan kreativitas anak, gitu jadi kemudian juga meningkatkan kompetensi. Kira-kira menguji rencana-rencana perbaikan ini kapan bisa mulai dilakukan? Kalau mungkin besok udah bisa dilaksanakan lagi ya, kalau lah dalam tahun ini sudah matang lah, kan kita sama-sama baru juga ya Bu ya. Kalau saya emang merasa sangat baru sekali, apalagi saya kan ngajar di kelas 5 juga yang belum masuk ke kurikulum TK juga, jadi yang berdiferensiasi ini memang baru bagi saya, jadi ya saya angsur-angsur untuk mengembangkan diri saya kemudian siswa. Rasanya untuk sesuatu yang baru itu rasanya memang sudah banyak hal-hal yang sudah berjalan dengan baik ya. Kemudian rasanya mungkin dari semua yang sudah kita lakukan itu apakah masih ada tidak yang masih mengganjal gitu, atau pelaksanaan pembelajarannya ataupun pelaksanaan coaching kita apakah masih ada yang mengganjal? Sudah apa ya Bu ya, yang mungkin dari Bra itu kemarin juga sudah ada beberapa bagian yang saya rasa lupa, setelah saya tambahkan lagi untuk observasinya. Jadi saya rasa kegiatan kita ini sangat bermanfaat sekali kalau misalnya memang sebelum kegiatan observasi itu ada kegiatan perahnya dulu. Jadi ada perbaikan-perbaikan sedikit, mungkin saya juga termotivasi setelah melakukan perah, saya yang kemarin ingat jadi ingat. Jadi ada pengembangannya lah ya setelah kegiatan kita lakukan. Jadi sebelum melaksanakan pembelajarannya bisa lebih lengkap lagi ya apa yang sudah ditulis. Kemudian untuk pasca observasi ini juga saya sudah melihat berbagai rencana-rencana perbaikan yang akan dilakukan. Semoga rencana-rencana ini bisa berjalan dengan baik ya Bu Pujian. Dan saya juga berharap ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak ya Ibu Puji, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembar catatan percakapan pasca observasi ini berisikan refleksi guru dan bagaimana percakapan antara saya sebagai supervisor dengan guru yang telah diobservasi, serta bagaimana rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh guru tersebut. Terdapat beberapa aktivitas pengembangan diri yang akan dilaksanakan oleh guru yang sudah saya observasi. Di sini tergambar aktivitas pengembangan, tujuan yang hendak dicapai, ukuran keberhasilan,
faktor pendukung, serta waktu yang diperlukan. Lembar refleksi diri ini berisikan refleksi diri terhadap kegiatan supervisi akademik dengan teknik coaching yang telah dilaksanakan. Di sini juga dimintakan umpan balik dari guru yang telah diobservasi sebagai coachee. Demikianlah tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.